tidak mudik ataupun bukan karena maunya kita, jadi agar semua ini kita melihat semua masyarakat, jika semua mudik akan terjadi klaster-klaster besar lagi nanti. Nah, ini kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini Rajut Project hadir di Kompi 2 Batalion B Pelopor Aramea. Dan dalam kesempatan ini kita bisa menghadirkan Bapak Danki langsung. Dan tentunya dalam hal ini kita ingin bincang-bincang dengan salah satu pimpinan di Kompi. Dan banyak hal yang harus kita ulik. Tentunya dalam beberapa minggu terakhir ada salah satu konten yang menarik yang mengundang Rajut Project hadir kemari. Tapi sebelumnya kita mau bincang-bincang mengenai pandemi COVID-19. Selama bulan Ramadan ini, Pak, kita tahu pandemi COVID-19 masih membahana dan masih hadir di dunia ini, Pak. Menurut sudut pandang Bapak sendiri melihat pandemi COVID-19 terkhusus di bulan Ramadan tahun ini. Jadi menurut saya pandemi COVID-19 ini menjadi suatu cobaan. Biasanya kita bertemu keluarga, biasanya kita jumpa itu berkumpul. Kalaupun pada saat bulan Ramadan ini, kalau pada saat megang harus rame-rame pulang kampung. Kemudian pada saat Lebaran kita pulang kampung juga, kita bertemu sama sanak saudara, orang tua, istri yang mungkin kerjanya beda-beda tempat kan. Nah, ini kita dikasih untuk bersabar, berlatih kita. Jadi kita berlatih untuk mencoba menjaga jarak terlebih dahulu. Tidak menjaga jarak sebenarnya, karena alhamdulillah kita ada teknologi, jadi kan kita bisa menggunakan video call, bisa telepon. Ya seperti kalau dulu orang tua saya itu kan karena jauh kan di beda provinsi, jadi by phone biasanya. Jadi pada saat hari raya itu ya saya rasa juga tetap tidak mengurangi makna dari Lebaran sendiri, kan tetap kita bersemangat sukacita mendengarkan suara dari nenek juga itu kan, kalau suaranya teriak-teriak seperti itu. Masih kecil dulu semangat. Jadi insya Allah tidak mengurangi, tapi yang penting kita tetap bersabar. Segala sesuatu ya pasti ada akhirnya kan. Tidak mungkin juga Allah itu mencoba suatu kaum ataupun diri kita melebihi kemampuan dari kita kan. Di luar batas kemampuan kita. Pasti kita bisa melakukan. Yang penting itu kuncinya dari diri kita sendiri. Dari mulai itu kita harus bersabar. Insya Allah kalau misalnya kita ikuti protokol kesehatan ataupun kita ikutin anjuran pemerintah, insya Allah nanti lambat laun nanti Corona akan berlalu juga. Spirit Ramadan ini. Iya benar. Tidak mengurangi spirit kita menghadapi Idul Fitri ke depan. Iya betul. Sekalipun tidak mudik, namanya benar. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada teknologi yang memfasilitasi itu. Video call kita bisa bertatap wajah, kan begitu Pak? Iya bisa, tetap tidak mengurangi karena yang intinya kita bersilaturahmi. Kita bisa berjumpa sama keluarga baik secara langsung maupun tidak langsung juga, karena dibantu oleh teknologi. Jadi batasan jarak dan waktu itu tidak ada lagi. Seperti kan saudara perempuan saya ada di Jepang sekarang, ikut suami. Ya kan nggak mungkin kita harus berangkat ke sana ataupun orang tua ke sana ataupun saudara juga ke sana karena terkendala jauh, biaya dan lain-lain kan. Nah, dengan video call, telepon, kalau misalnya orang tua pengen ketemu sama cucunya ataupun mau lihat anak cucu, itu kan tinggal video call udah dalam bisa. Hitungan detik udah jadi ketemu gitu kan, sambil masak-masak di rumah juga bisa kan gitu. Iya betul. Jadi semua bisa jalan gitu. Jadi nggak harus berangkat itu, nggak harus. Yang penting kita komunikasi silaturahminya intinya. Dan saya melihat juga Kompi B Batalion, Kompi 2 Batalion B Pelopor Aramea ini juga sangat aktif dalam mengkampanyekan untuk menyadarkan masyarakat mengikuti protokol kesehatan. Begitu kira-kira Pak? Iya, insya Allah kita akan tetap melaksanakan, menyuarakan suara dari pemerintah. Kita juga ada program kerja. Semua juga untuk masyarakat, bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk dari Kompi ataupun Polri. Semua kembali ke masyarakat. Karena kan kita bekerja untuk masyarakat gitu kan. Kita nih pelayan masyarakat. Kita melayani. Misalnya kita menyemprot ke
terminal. Itu kan tempat orang ramai. Iya, iya. Ya, itu kita cegah agar jangan sampai nanti ada suatu pandemi, ada klaster di terminal ataupun di tempat-tempat yang ramai yang lainnya. Kita juga bagi-bagikan masker. Alhamdulillah juga bantuan dari rekan-rekan di Kompi juga kita inisiatif, kita buat berbagi masker dan yang lainnya. Jadi insya Allah bisa membantu lah itu. Jadi tidak ada yang merasa aduh ini nggak ada uang untuk beli masker ataupun sulit mencari barang itu untuk menjaga diri sendiri. Dan alhamdulillah berarti juga tindakan penyiraman disinfektan juga dilakukan begitu Pak ya, di tempat titik-titik keramaian begitu? Iya, biasanya kita laksanakan rutin itu. Nah, baik dalam satuan kita dulu kita disinfeksi, kemudian kita keluar juga. Kita ada AWC kan biasa kita pakai juga. AWC itu kita laksanakan, kita gunakan untuk nyemprot di terminal ataupun jalan-jalan raya. Ataupun di gang yang sempit kita gunakan ada alat yang perorangan. Jadi kita semprot di situ. Nah, jadi kalaupun misalnya nanti ada misalnya di suatu kampung perlu misalnya Pak Danki ataupun Pak Brimob minta tolong nih semprot di wilayah kami dong. Ya insya Allah nanti kita bantu gitu. Bisa seperti itu? Insya Allah. Karena memang tujuannya untuk itu kan. Wah. Berarti kalau kita bicara Brimob ini kan adalah salah satu kesatuan yang paling senior nih di Polri. Yeah. Nah, sedikit kita mengulik. Bahwasanya saya di depan tadi waktu masuk, saya melihat ada tulisan Brimob Peduli. Ya betul. Nah, kita mau tahu di sana poin-poin seperti apa kepedulian Brimob itu. Itu jadi Brimob Peduli itu ada 5, itu prakarsa dari Bapak Dansat Brimob, Kombes Pol Slamet Topan. Jadi kita itu harus dimulai dari diri sendiri. Jadi ada Brimob peduli diri sendiri, kemudian Brimob peduli keluarga, peduli kepada lingkungan, kemudian organisasi, kemudian kepada NKRI ini ya secara lingkup luas. Iya. Nah, tapi mulainya kenapa harus dari diri sendiri? Nah, ini yang menarik. Nah, kita kan harus memulai dari diri sendiri. Segala sesuatu mulai dari diri sendiri. Misalnya kita ingin mengubah sesuatu ya ubahlah diri kita sendiri dulu kalau gitu. Iya. Nah, misalnya kita ingin mengajak seseorang untuk mematuhi protokol ya berarti kita tunjukkan dulu kita mengikuti. Ya, misalnya sama kayak kita mengajari anak kita atau misalnya mengajarin kawan kita ya kita kasih tahu dulu. Oh gini loh caranya. Ini saya udah gini, udah terbukti. Berarti kan dari diri sendiri dia. Iya. Nah, kemudian lanjut ke keluarga. Nah, itu ya kalau dari diri sendiri nggak bisa, bagaimana bisa di keluarga gitu kan? Betul. Jadi kalau misalnya keluarga sudah di diri sendiri udah bisa, di keluarga insya Allah kan kita peduli kepada keluarga kita, anak istri ataupun saudara-saudara. Kan kita kan di sini berkeluarga juga, bersaudara. Nah itu secara lingkup kecilnya itu keluarga inti kita, anak, istri, orang tua. Nah itu kita peduli bagaimanakah kualitas hidupnya, apakah makannya terjamin, pendidikannya, itu harus peduli. Jadi tidak ada, jangan sampai nanti anak di mana, kita kemana, itu kita harus peduli. Iya. Nah beranjak lagi ke lingkungan ini kan. Iya. Nah istilahnya mulai dari orang, diri sendiri, keluarga, kemudian kita keluar dari rumah itu kan, di lingkungan ini di sekitar kita. Kalau contoh kecilnya aja seperti bersihkan lingkungan gitu kan. Ada sampah-sampah, kalau misalnya ada sampah di sekitar kita berarti kan kita nggak peduli sama lingkungan kita gitu kan. Iya. Nah itulah yang dinamakan peduli lingkungan. Itu contoh kecilnya, bisa kita jabarkan lagi. Lingkungan itu ya di sekitaran kita. Nah misalnya tetangga kita ada kesusahan ya itu kita bantu. Iya. Lingkungan kita itu kan, kalau misalnya di kampung itu kita kan nggak mungkin kita tinggal di satuan terus kan nanti kan kita ada rumah di luar ataupun berkeluarga di luar, saudara ya itu lingkungan kita di luar itu di komplek adakah itu kita peduli. Misalnya kenal, oh ini anak si ini, oh ini anak si ini ya, oh gitu. Jadi tahu kita ini, oh tetangga kita ini kerjanya apa, itu banyak. Jadi kalau kita gali itu sangat dalam. Nah, mulai dari sana kalau sudah kenal, tahu gitu, mulai kita lanjut ke organisasi atau kesatuan, peduli kesatuan. Nah, kesatuan ini apa? Bagaimana? Ya mulai dari kendaraan. Misalnya kalau kita menggunakan kendaraan, fasilitas, semua itu kan disediakan oleh negara. Ya itu kan harus kita rawat dong. Iya. Nah, kita gunakan.
Salah satunya kalau misalnya peduli itu bukan masalah kita bersihin senjata terus ataupun kita untuk kendaraan kita panasin terus, bukan itu juga, tapi kita harus paham yang sudah diberi itu harus kita ketahui. Misalnya kita sudah diberi senjata, ya karena peduli kesatuan, peduli diri sendiri, ya kita harus paham senjata yang sudah diberikan itu ya kita harus bisa gunakan. Itu peduli kesatuan. Ya kita harus paham, itu berarti kita peduli dengan kerja tempat kita kerja ini kan. Nah implementasi kalau misalnya di luar itu kan berarti kalau misalnya tempat kerja, misalnya di kantor atau di tempat yang lain kita usaha, itu berarti tempat di mana kita bekerja, di mana kita hidup itu kan. Kita harus bagaimana misalnya orang berdagang, ya berarti dia harus peduli bagaimana situasi perdagangan itu kan. Iya benar. Peduli. Kalau misalnya ya peduli ya berarti selesailah itu kan kalau itu. Iya betul. Sama seperti di kesatuan. Kita harus mengerti semua tentang kesatuan itu. Kita harus paham bagaimana cara kerjanya, SOP, segala macam apa yang dilakukan itu harus sesuai dengan apa yang ditunjuk, sesuai dengan Jukrah ataupun standar operation procedure. Iya. Kemudian melanjut ke terakhir yang peduli NKRI. Iya. Nah, NKRI itu ya luas seperti yang tadi disampaikan tadi. Kan kita peduli sama NKRI ya, termasuk masyarakat. Masyarakat di sekitar, masyarakat yang jauh di mana tempat kita berada, yaitu kita bantu. Kalau kita bisa bantu lebih dari itu, misalnya di daerah luar yang lain, yaitu seperti misalnya kalau misalnya di Brimob itu kan ada BKU. BKU ke Jakarta, BKU ke Papua, ke Poso. Siap. Ya itu kita peduli sama NKRI kan. Iya. Kita menjaga kedamaian, menjaga kedaulatan, menjaga harkat tipmas. Iya. Ada di sana diperlukan kita hadir, negara hadir, negara tidak boleh kalah. Iya. Nah makanya kita harus hadir, kita siap. Nah makanya kita peduli sama negara kita. Salah satu contohnya kalau kita Brimob, yaitu kita siap untuk BKU. Ditempatkan dimanapun. Iya, misalnya hari ini berangkat, ya kita siap. Ya, itu peduli. Kalau misalnya kita nggak siap untuk berangkat, berarti kita nggak peduli. Gitu kan? Nah, kalau misalnya lingkup kecil di Kota Langsa, berarti kita peduli kepada masyarakat di Kota Langsa. Itulah tadi kita laksanakan penyemprotan, pembagian masker, penyampaian edukasi kepada masyarakat, prokes, seperti itu. Kita peduli. Kalau nggak peduli kan kita diem-diem aja, biarin aja kan gitu. Iya. Tapi kan karena kita peduli, yaitu kita harus laksanakan, kita sampaikan amar ma'ruf. Mari kita berbaik-baik dalam kebaikan kan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya, benar. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya, luar biasa nih Pak. Dari uraian itu Pak, saya tidak meragukan dan sangat-sangat memberikan apresiasi dari beberapa poin tadi Pak. Tapi yang lebih menarik dan membuat kita agak sedikit fokus nih Pak, di poin ketiga nih Pak. Apa tuh? Belakangan saya juga warga Semepo Pusaka Pak. Jadi kita di sana melihat kehadiran Brimob itu sangat terasa Pak. Kenapa saya bilang begitu Pak? Karena waktu ada bencana alam, terutama di Sungai Pusaka Pak, waktu terjadi kebakaran, itu Brimob itu langsung hadir. Gerdang-gerdung, papu, tenda udah terpasang Pak. Nah, ini kan salah satu hal yang sangat positif Pak. Kita bicara tadi peduli lingkungan. Kemudian berbicara yang menarik lagi Pak. Kita bicara namanya Brimob ini kan sangar-sangar nih Pak. Garang-garang. Iya. Dan lalu yang paling menarik Pak, ada salah satu karya yang lahir dari medianya Brimob Kompi 2 Batalion B ini. Iya. Ini agak menarik Pak. Aktornya Brimob semua itu Pak. Kebetulan semua anggota Brimob. Nah itu edukasi tentang apa itu Pak kira-kira? Intinya itu kita mengedukasi tentang larangan mudik itu. Jadi mengedukasi ke personil Brimob sendiri ataupun personil Polri pada umumnya, kemudian ke masyarakat. Jadi ya kita bikin juga di sana ada aktornya itu anggota sebagai Brimob, kemudian juga sebagai masyarakat di sana yang mau mudik ceritanya gitu. Tapi karena sudah diikut-ikutin, kita buat sedemikian rupa ketahuan lah gitu kan, tertangkap. Nah, jadi di terakhir itu ya kita sampaikan edukasi bahwa jangan laksanakan mudik
agar kita selamat semua itu. Nah, sebelum kita menuju ke pesan, ini kan kalau kita melihat, ini kan kami ini anak-anak seni, Pak. Ini kami anak-anak seni yang ditempa keaktorannya di dunia perteateran. Kami agak sedikit cemburu nih, Pak. Kenapa ketika Brimob sudah mulai jadi aktor, Pak. Udah bisa main film ini, Pak. Ini kami agak panik ini. Macam mana? Kami di keaktoran itu, Pak, khususnya di dunia teater itu basic kami 3 tahun loh, Pak, harus latihan keaktoran. Ini kok tiba-tiba Brimob ini kok bisa jadi aktor, Pak? Gimana caranya untuk Bapak? Karena setahu saya dan seinformasi yang saya dapatkan, bahwasanya karya itu langsung disutradari oleh Bapak Dangki. Iya, kebetulan ini kita bikin juga ya dibantu sama kawan-kawan juga sebenarnya kan. Kita minta masukan, tapi ya memang ide dari saya cerita ya sama mungkin sama Mas juga kan, mungkin dari hasil dari bengong-bengong itu kan, duduk-duduk itu kan, melamun-lamun adalah ide kan. Nah, jadi idenya ya itu muncul, langsung saya sampaikan, yuk kita bikin itu kan. Idenya jangan kita sampaikan kepada masyarakat, itu jangan buat sampai tegang itu kan. Karena intinya ada kita membuat video itu kan kita membuat suatu entertain itu kan menghibur ya. Nah, jadi makanya kenapa kami ambil itu videonya yang fun ataupun lucu itu ya, karena agar masyarakat terhibur, kemudian ada pesan di dalam itu. Jadi nggak melulu harus mikir pusing itu ataupun mau melihat tegang, Brimob tegang itu ya kan, semua bisa. Yang penting penyampaian kita tuh kepada masyarakat itu kan sampai dia. Tapi jujur loh, Pak, di awal-awal saya nonton saya sempat tegang, Pak. itu memang tegang loh, Pak. Adegannya itu memang adegan memang ngeri tuh, Pak. Iya. Good opening itu, Pak. Iya. Maksudnya kenapa, dan yang lebih menarik di situ ada satu polisi India. Jadi ini maksudnya kayak mana ini, Pak? Nah, dari mana ide ini muncul, Pak? Hanya sebatas hayalan, saya pikir ya semua bisa menghayal lah orang, Pak. Ini muncul ide seperti ini, Pak. Jadi sebenarnya kan aktor-aktor ini udah dari video-video sebelumnya kalau misalnya kita lihat ada video-video sebelumnya, kemudian untuk polisi India itu sebenarnya sudah pernah kami keluarkan. Di seri video kami itu sudah pernah kami keluarkan pada saat menyampaikan prokes juga. Nah, pada saat prokes, kemudian ini larangan mudik pada saat tahun lalu itu polisi India itu pada saat lagi booming itu. Oh iya, yang polisi India yang di itu ketepak. Kita pakai pas tahun lalu. Nah, pada tahun ini kita mau munculin lagi nih biar ini serinya nyambung gitu. Jadi polisi India nggak sekali lewat doang gitu. Sekaligus ada unsur lucunya juga. Jadi kan untuk menangkal masyarakat ada polisi India ataupun kita campur itu. Jadi tetap unsur-unsurnya atau tetap unsur lucu itu. Jadi saya Pak kan waktu ikutin itu tiba-tiba muncul polisi India itu saya betul-betul terkejut tuh, Pak. Saya memang mirip orang India beliau itu, Pak. Besar. Ya kita memang pilih kan, memang karena sudah sesuai sama karakternya kan kita lihat. Karena pas video sebelumnya itu memang pas sekali. Berarti kita nggak perlu cari-cari lagi. Memang karakternya kan makan dari masukan dari kawan-kawan. Ini karakternya ataupun aktornya. Udah main, udah kita kasih tahu, oke semua pas itu. Jadi sesuai sudah actingnya ada pas. Di balik sutradara juga Pak Dangki orang yang menulis naskahnya. Iya. Nah, ini kan ada tingkat kesulitan kita memberikan edukasi lewat sebuah karya entertain, Pak. Iya. Nah, kenapa memilih genre seperti itu, Pak? Karena genre yang fun itu, yang ada tegang, ada fun itu. Saya juga belajar dari kawan-kawan ini seni juga, seperti Mas itu kan anak-anak dari video, anak-anak dari wartawan ataupun yang lainnya itu ngasih masukan. Jadi membuat Brimob itu dekat sama masyarakat melalui video. Jadi masyarakat yang menonton itu dia langsung, seru banget ini. Ya, jadi yang dilihat awalnya memang tegang, kemudian lucu, tegang lagi, ada polisi India, jadi masuk itu. Kemudian baru kita bisa sampaikan. Nah, ini kenapa saya milih itu, karena nanti pada saat kita menyampaikan pesannya lebih masuk dibandingkan
kita langsung menyampaikan pesan gitu. Secara formal. Secara formal ya betul. Jadi kenapa saya bikin entertain masuk, pesan masuk. Nah, jadi semua masuk gitu. Kita pun untuk menjalankan juga fun juga, selama bikin video ya juga lucu-lucu juga, ketawa-tawa. Berapa lama durasi waktu itu, Pak? Kami ngambil videonya itu 1 hari, dari pagi kami take sampai sore, kemudian karena editing paling lama itu kan. Iya. Itu ya memang cukup menguras waktu tenaga juga ya. Iya, benar. Jadi hampir 1 minggu lah kita buat itu sampai selesai. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin melihat kelanjutan daripada karya itu, langsung saja ke Instagramnya Brimob Langsa. Brimob Langsa, brimob.langsa. Brimob.langsa. Di sana sudah ada banyak sekali. Banyak. Ada selain video tentang edukasi lewat parodi komedi, ada juga saya lihat gerakan-gerakan sosialisasi tentang pandemi Covid. Betul. Artinya Brimob hari ini cukup aktif, Pak. Insya Memberikan Allah. kehadirannya juga sangat terasa di masyarakat. Iya. Sebagai tim edukatif juga hadir. Artinya juga tim yang ready dan tepat waktu ketika pasca bencana di titik-titik yang ada di seputaran lingkungan. Iya, betul. Kita pembicara sedikit, Pak, tentang mudik. Ini kan orang lagi sedih-sedihnya nggak bisa mudik. Kita kembali ke tema video tadi. Nah, isi dari pesan video tadi bicara mudik, tanpa mudik juga bisa untuk Iya, betul. Silakan, Pak, dipaparkan daripada pesan Dari video tersebut. Jadi memang sudah disampaikan dalam video. Nanti kalau rekan-rekan nonton juga itu ada pesan-pesan di terakhir itu ya tetap dengan kelucuan-kelucuan tersendiri gitu, nanti ya. Silakan ditonton. Jadi intinya itu kita tidak mudik ataupun bukan karena maunya kita. Jadi agar semua ini kita melihat semua masyarakat, jika semua mudik akan terjadi klaster-klaster besar lagi nanti. Nah, ini kita sampaikan jangan mudik ya, karena yang pertama rentan. Kita belum tentu juga kita ini sehat. Ya mungkin kalau misalnya kita secara fisik ini kita nampak sehat gitu. Nah, bisa jadi kita membawa, walaupun kita nggak ngerasa sakit gitu. Benar. Kita nggak ada efek, tapi ke orang tua. Iya, benar. Karena kan yang kita tahu kalau misalnya COVID ini kan efeknya ke orang tua. Rentan. Apalagi yang sudah ada penyakit gula, kolesterol, stroke atau penyakit-penyakit bawaan lainnya yang menahun itu biasanya rawan. Nah, itu yang kita takutkan. Jangan sampai gara-gara kita mau mudik membawa bencana ya. Iya, benar. Itu yang kita nih. Yang kedua ya kita juga menjaga diri kita. Jangan sampai orang lain, bukan kita, orang lain menurut ke kita gitu. Jangan sampai terjadi ke kita. Itu kita menjaga juga. Nah, yang terakhir itu kita juga bisa, karena seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa melalui video call gitu. Kita menjaga diri kita ya melalui video call, tetap bisa melaksanakan silaturahmi kepada keluarga gitu. Insya Allah untuk jika paham juga ataupun kita sampaikan kepada keluarga kita, insya Allah juga tidak mengurangi, saya rasa tidak mengurangi makna dari Lebaran itu. Kita tetap video call, saling kirim untuk makanan ataupun saling kirim foto, video. Itu saya rasa juga sudah cukup. Sudah cukup. Iya. Hal yang demikian untuk bisa bersilaturahmi. Untuk silaturahmi. Cukup ya. Wow, amazing. Brimob luar biasa. Dan saya rasa ini juga sebuah hal baru, dan Rajut Project bisa sangat bangga sekali bisa hadir di sini. Kita bisa mengulik di balik karya-karya yang sangat edukatif dan juga berisi komedi. Dan tentunya, Pak, kita kembali kepada kesimpulan daripada podcast kesempatan hari ini. Yang bisa kita ambil dari pemaparan tadi, Pak, terutama di pandemik, pesan dari Brimob terutama pada kesempatan yang bisa disampaikan kepada teman-teman yang hari ini menonton Rajut Project. Ya, jadi teman-teman yang bisa saya sampaikan, yang pertama itu ya mari kita jaga diri kita sendiri dari wabah virus penyakit corona ini. Ya karena seperti yang kita tahu sudah mulai nampak peningkatan baik di luar ataupun di Indonesia sendiri. Nah, itu berarti karena sudah banyak orang-orang yang berkumpul. Nah, berarti di sini pandemi itu bukan berarti berakhir. Ini berarti mulai, jangan sampai nanti ada gelombang kedua. Iya, benar. Nah, yang seperti yang terjadi di India. Iya, betul. Itu gelombang kedua. Nah, kemudian ya jaga diri masing-masing, jaga keluarga seperti yang saya sampaikan.
jangan mudik dahulu. Iya. Ya cukup kita sampaikan kepada keluarga, cukup melalui video call. Insya Allah kita bisa bersilaturahmi dengan lebaran hari tahun ini. Tetap tidak mengurangi makna lebaran. Insya Allah di sekitaran kita juga pasti tetap sebagai keluarga kita. Kalau misalnya kalau kami Brimob, ya itu yang di sekitar kita itu keluarga kita. Nah, dan yang ketiga tetap menjalankan prokes, protokol kesehatan, tetap memakai masker, menjaga jarak, jangan lupa mencuci tangan. Jadi kita tidak menularkan ataupun tidak tertular. Itu seperti itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Intinya dari video tersebut. Dan luar biasa, artinya kita juga dapat ilmu yang banyak bahwasanya mudik tahun ini juga kalau bisa sekali lagi Rajut Project juga menambahkan untuk teman-teman tidak melaksanakan mudik karena ini sangat berbahaya sekali. Sedikit kita melonggar saja ini bakal kacau. India salah satunya begitu yang Bapak sampaikan. Di saat mereka sudah menurun drastis, tiba-tiba mereka mengabaikan protokol kesehatan, meledak. Gelombang tsunami COVID hadir di sana. Semoga kita dijauhkan di bencana itu. Untuk juga tambahan, kita tidak harus pada saat lebaran ketemu orang tua kan, pada saat kita harus berkumpul sama keluarga kan tidak harus pada saat lebaran ataupun saat tertentu. Ya kita bisa komunikasi setiap hari bisa. Bisa. Nah, karena kita bisa menelpon keluarga, tetap berkomunikasi, ya tetap bisa berjumpa itu setiap hari itu bisa. Ya makanya jika pada semua ya pada saat satu hari semuanya pulang ataupun semua bertemu keluarga, ya bakal terjadi lonjakan gitu. Seperti itu. Jadi kita menghimbau nih kepada masyarakat, kita ikuti arahan pemerintah melalui yang sudah ditetapkan kepada teman-teman kita hari ini untuk tidak mudik. Dan apapun yang dilaksanakan oleh baik itu di TNI maupun Polri, kalau dari kita sendiri tidak mengikuti, tidak melaksanakan himbauan itu sama saja Pak. Artinya butuh kerjasama dari masyarakat dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Itu yang bisa kita ambil kesimpulan dari kehadiran kita bersama Bapak Danki di Kompi 2 Batalion B Pelopor Aramea. Tentunya dari kajian dan informasi yang kita dapatkan sangat bermanfaat dan juga sangat edukasi. Saya berharap kita Rajut Project bisa nih jadi talent ya, bisa jadi talent berkolaborasi dengan abang-abang pemerintah. Boleh banget, boleh. Untuk jadi aktor di karya-karya edukasi selanjutnya. Ini kan bisa bantu-bantu bikin skrip. Terima kasih kepada Bapak Danki dan kepada seluruh kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.